mengimani akan azab dan nikmat kubur. Nah, sebagaimana Allah jelaskan ya di dalam Al-Qur'an tentang kenikmatan dan azab kubur, bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Anfal. Al-Anfal itu surat keberapa? Surat ke-8 ayat ke-50 dan 51. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa duqu adzabal hariq. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidallamin lil abid. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dengan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya. Quran surat Al-Anfal ayat 50 dan 51. Kemudian di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-An'am, mundur ke belakang, ayat 93 sampai 94, Allahu tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi syami'il alim minasy syaithanir rajim. Walau tara idid dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrati wa taraktum ma khawalnakum wara'a duhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina ja'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Jadi orang-orang zalim, ya orang-orang kafir, ya ketika dicabut nyawanya, itu kan sampai dipukul-pukul dadanya, ya sama malaikat dari depan dari belakang dipukul. Itu kan keluarlah, itu kan dipaksa. Ngeri apa enggak? Ngeri. Ya. Dipaksa. Ya. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, tuh, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami ciptakan pada mulanya dan kamu tinggalkan di belakangmu. Maksudnya di dunia apa yang telah kamu karuniakan kepadamu. Dan kami tiada melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Allah di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kami dan telah lenyap ya darimu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Quran Al-An'am ayat 93 sampai 94. Jadi ketika nyawanya orang-orang kafir, nyawanya orang-orang zalim ya dicabut dari jasadnya itu
sampai dipukul-pukul sama malaikat, keluarlah kamu. Ya, dipaksa. Astagfirullahaladzim. Makanya ngerinya syakaratul maut. Disebut syakaratul maut itu dari kalimat syakar, artinya mabuk. Orang tidak sadar. Ya. Sakit yang paling sakit itu adalah kematian. Makanya sampai mati itu saking sakitnya. Ya. Ketika antara dada dan tenggorokan, ya, Masya Allah, sampai mangap, sampai matanya terbelalak. Kenapa? Karena dia sedang diperlihatkan, ya, amal-amal jahatnya ketika di dunia diperlihatkan, dan tempat tinggalnya di akhirat dilihatkan oleh Allah. Dia menangis, dia menjerit, Masya Allah. Ada orang yang mati itu mudah, ya kan? Orang-orang beriman, orang-orang soleh. Ada mati ketika sedang sholat, ada mati sedang duduk menunggu azan isya, menunggu waktu azan, ada yang sedang baca Quran. Banyak, ya, tergantung kebiasaan orang itu. Dia jika melakukan kebaikan-kebaikan setiap hari, maka dipermudah dalam proses kematian. Kita kan nggak tahu, ya, Eko itu kan mudah sekali meninggal. Dia nggak punya dosa, ya. Dia tidak ketaklif hukum syara, tidak ada kewajiban untuk ibadah, tetapi dia hampir setiap waktu sholat dia selalu ke masjid. Sementara orang yang sehat, ya, susah banget untuk sholat berjamaah di masjid. Makanya orang seperti itu dipermudah oleh Allah. Matinya seperti kan orang tidur aja. Masya Allah. Dan dia jaminan masuk surga, karena dia bukan orang yang ketaklif hukum syara. Ya. Enak dia mah. Kalau kita udah banyak dosa kayak begini, hidup segan mati tak sudi. Aduh, hidup kayak begini, mau mati udah banyak dosa, takut siksa kubur, takut siksa neraka. Ya, hanya berdoa kepada Allah supaya kita matinya husnul khatimah. Ya, apa mati husnul khatimah itu? Mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Diberi kekuatan untuk mengucap kalimat la ilaha illallah, maka jaminan masuk surga. Ya. Baik, kiranya itu saja kajian kita malam hari ini. Insyaallah akan dilanjutkan pekan depan, masih membahas tentang siksa kubur dan nikmat kubur. Ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.